Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Tadi ku dengar famili-familiku jadi calon sintua semua. Ada berusiahan, ada berna 70 tanteku, ada Pak Ginting ya. Iya, siap-siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saksikan kemurahan Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita sesuai dengan tema kita, menyaksikan kemurahan Tuhan. Diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan juru selamatku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, inilah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Luar biasa kesaksian Raja Daud ini ya. Dia menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa setiap detik-detik hidup yang dia lalui, setelah menjadi tua dia renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Betapa Tuhan membuat kepalanya tegak berdiri tidak tertunduk malu. Betapa Tuhan membuat dia tetap mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Betapa Tuhan nyata menyertainya sepanjang hari. Saudaraku, pada ayat 1 dan 6 sangat nyata di situ bahwa Daud walaupun tinggal seorang diri, mampu tegak berdiri tanpa malu, tanpa takut, tanpa gentar dan tanpa kalah. Bagaimana bisa itu terjadi? Banyak orang menginginkan kematiannya, kehancurannya, kebangkrutannya, kejatuhannya. Tetapi Alkitab berkata justru musuh-musuh Daud itu yang tergelincir. Musuh-musuh Daud itu yang terjatuh. Di siang bolong mereka seolah berjalan dalam gelap pekat tanpa cahaya, gelap gulita. Tidak tahu arah jalanmu kemana. Tidak tahu caranya bagaimana menghancurkan Daud. Tapi Daud tetap santai. Berjalan dalam terang benderang. Melihat musuhnya tergelincir dan jatuh. Pernahkah kita menikmati itu? Saya yakin kita pernah menikmati, hanya kadang-kadang kita lupa di mana, kapan, bagaimana caranya. Berapa tahun-tahun yang sudah kita lalui? Adakah sepanjang tahun yang kita lalui itu tanpa ancaman? Tidak mungkin. Tanpa kita mengalami sakit? Tidak mungkin. Saudara kami dari apa namanya itu, tempat mandi itu, air hangat Cipoholon ya, masih muda.
Dia mau berobat sinusitis. Dia datang naik bus. Dia masih mencari kamarnya sendiri. Dia sendiri masih mencari kamarnya. Saya tidak sebutkan namanya. Yang jelas sudah banyak mati rumah sakit ini orang. Dia sendiri mencari kamarnya loh. Lalu dia operasi sinusitisnya. Setelah selesai dia sadar, dia pikir dia sudah di rumah tulangnya. Ngejabuni tulang, terus belanjalah kian terus belikan ikan gabus, ikan lele bercepat kering operasi ini. Itulah perkataan dia terakhir setelah sadar. Tidak berapa lama setelah itu, hanya hitungan menit, hanya karena batuk, lewat, koma, selesai. Muda, sehat, hanya penyakit ringan. Mungkin lebih parah dari situ kita sudah alami, dan sampai sekarang kita masih bertemu. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Coba kita review kehidupan kita mulai anak-anak. Pasti 1, 2, 3 bahkan lebih dari 5 kali nyawa kita terancam sudah seharusnya putus. Apakah karena celaka atau karena penyakit? Dan itulah yang dilihat oleh Daud, direnungkannya hidupnya. Sungguh kemurahan Tuhan aku nikmati seumur hidup. Bisakah kita bayangkan apa yang dirasakan Daud ini? Dia bilang begini loh, Tuhanlah terangku. Karena seharusnya ini gelap pekat. Gak ada cahaya, gak ada lampu, gak ada terang. Dan para lawannya sudah pada tersandung yang mengepung dia. Tapi dia melihat dengan terang benderang. Dia seolah berada di siang bolong. Apa kira-kira kesaksian kita tentang seperti ini ya? Pasti banyak orang yang tidak suka dengan kita. Gak bisa kita paksa semua orang suka dengan kita kan. Pasti banyak orang yang iri, yang sirik, yang dengki. Tapi yang ternyata yang sirik, yang dengki itu malah tergelincir, jatuh, tertinggal. Kita tetap berjalan, kita tetap sehat. Bahkan semakin diberkati Tuhan anak cucu kita. Betapa baiknya Tuhan. Inilah yang disaksikan Daud kepada kita, dan Tuhan mau kita juga merasakannya dan menyaksikannya kepada orang banyak. Lalu pada ayat kedua dan ketiga, di situ nyata bahwa Daud tetap mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Semua orang yang beragama percaya kepada Tuhan. Semua manusia percaya ada Tuhan, termasuk yang ateis. Hanya Tuhannya siapa? Dirinya sendiri. Tetapi apakah orang-orang ini mempercayakan dirinya kepada Tuhan? Inilah yang membedakan Daud dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan inilah yang seharusnya membedakan kita dari orang-orang di sekeliling kita. Yang mengaku beragama, mengaku beribadah, mengaku kenal Tuhan. Tapi apakah dia mempercayakan dirinya kepada Tuhan? Mana-mana orang pada umumnya begitu terbentur dengan suatu masalah, yang dicari adalah orang hebat, petinggi, yang bisa diandalkan menjadi deking, menolong. Ketika orang berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, yang diajarinya Tuhan. Tuhan buatlah begini, buatlah begini supaya begini. Ketika orang membutuhkan sesuatu kemenangan, dia akan mencari strategi yang paling jitu menurut ukuran manusia. Kalau sudah terkepung, tidak ada daya untuk melawan, siapa yang bisa saya telepon? Siapa yang bisa membantu saya? Daud tidak demikian. Daud malah menunggu Tuhan. Daud malah mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Daud malah menunggu strateginya Tuhan.
Daud malah menunggu apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan. Dia tidak minta Tuhan melakukan sesuatu untuk dirinya. Camkan ini baik-baik. Disinilah perbedaan pola beragama Daud dengan orang-orang di sekelilingnya. Dan ini juga lah yang harus menjadi pembeda kita dengan orang lain. Bukan kita yang mencari jalan keluar. Bukan kita yang minta Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Tetapi Tuhan yang kita tunggu berbicara untuk melakukan apa kita dia suruh. Jadi secara sederhananya begini saudara. Percaya kepada Tuhan, percaya. Tapi apakah dia hidupi kepercayaannya itu? Apakah dia hidup seturut dengan keyakinannya itu? Ada ilustrasi dari pendeta kami yang tidak bisa dilupakan tentang kata percaya ini. Katanya ada pemain sirkus mengikat tali di ujung gedung sana dengan di ujung gedung sebelahnya. Lalu dia naik sepeda, pemain sirkus lainnya. Dia naik sepeda dari ujung tali sampai ke ujung tali, nyebrang ke gedung sebelah. Semua orang bersorak, semua orang bergembira. Lalu dia mengajak salah satu penonton, siapa yang mau ikut naik? Tak satu pun yang berani. Kamu percaya, kamu melihat saya naik sepeda di atas seutas tali ini menyeberang. Lihat enggak? Lihat. Percaya saya bisa? Bisa. Siapa mau naik? Gak ada yang mau. Oh, terancam nyawaku. Lalu dari panggung itu naik satu orang. Diboncengnya. Naik nyebrang lagi. Ditanya, kenapa kau berani? Orang dia bapak aku katanya. Tiap hari kulihat, tiap hari kami latihan. Kenapa kamu tidak berani bertindak sesuai dengan imanmu? Karena kau tidak pernah latihan, itu masalahnya. Tidak pernah bertindak, mencoba melakukan bagaimana berjalan bersama Tuhan. Yang kita buat pertimbangan kita adalah pengalaman orang yang duniawi, strategi orang yang duniawi. Sehingga oleh pertimbangan-pertimbangan itu iman kita tergerus, kepercayaan kita hilang. Tidak mungkin saya bisa melakukan itu. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Maka jadilah tidak mungkin. Saya pikir tidak ada lagi gambaran lebih sederhana, lebih akurat, lebih jitu dan lebih maksimal daripada ayat 2 dan 3 ini. Dia dikepung, bala tentara yang mengepung. Bukan hanya sekedar intel 2-3 orang memata-matai, enggak, diserbu pasukan tentara, enggak boleh lari. Lari, tembak, mati. Saya pikir satu tentara pun menyergap kita udah selesai. Ini sampai diserbu. Gak ada lagi perbandingan yang bisa meyakinkan kamu dan saya tentang bagaimana penyertaan Tuhan. Tidak ada jalan keluar, gak ada solusi, gak ada. Saudara, mungkin saudara kita paling dekat kepercayaan kita termasuk keluarga kita sudah mulai meninggalkan kita. Sudah mulai tidak percaya dengan kita. Mungkin karena banyak hal. Bahkan sudah tidak mulai tidak percaya dengan imanmu. Kau ini orang beragama atau tidak? Kau ini orang Kristen atau tidak? Tapi kalau hatimu tetap percaya kepada Tuhan, kau akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyeberangkanmu dari persoalan yang satu pada persoalan berikutnya. Masalah yang satu, masalah yang berikutnya. Kita akan melihat betapa kita, loh kok makin naik? Loh kok makin naik? Kok makin tinggi? Kok makin besar? Karena Tuhan besertamu. Amin. Inilah perbedaan. Mungkin manusia sudah menawarkan solusi, menawarkan strategi paling jitu mengeluarkanmu dari persoalan yang kau hadapi hari ini. Buatlah begini. Jumpailah ini. Lakukanlah ini. Jadilah seperti Daud. Tidak mendengarkan satu pun dari situ. Tidak. Gak satu pun didengarkannya. Tapi apa yang dilakukan Daud?
Satu hal telah, ada yang tahu lagi? Ku minta kepada Tuhan. Itu yang dimintanya. Loh, itu kau dikepung loh. Kau diserbu, kau tinggal tunggu waktu. Napasmu berhenti. Jantungmu berhenti berdetak. Manusia menawarkan solusi-solusi. Bahkan dalam keadaan paling rohani pun di gereja berdoa kepada Tuhan, kira-kira apa yang diminta manusia-manusia pada umumnya? Berkat. Benar enggak? Tuhan berkatilah, Tuhan berkatilah, Tuhan berkatilah. 10 permintaan, semua berkat, keuntungan. Kenapa? Dia menilai kalau dia sudah diberkati Tuhan, dia akan menjadi orang yang strategis, dicari orang. Kalau dia sudah diberkati oleh Tuhan, dia akan terhormat. Itu logis itu ya. Makanya orang beribadah, orang berdoa yang diminta berkat. Tuhan berkatilah, dan tidak sedikit pendeta memotivasi jemaatnya berteriak-teriak dari mimbar untuk berkat. Hanya cerita berkat dari Januari sampai Desember. Kenapa? Karena bagi mereka penting berkat itu akan mengangkat harkat martabatnya, mengangkat wibawanya. Di mana? Di mata dunia, di mata manusia. Daud tidak meminta itu, saudaraku. Tentaranya berperang, dia santai. Ingat kan? Dia kenapa jatuh dengan Bathsheba, istri Uria? Tahu kan? Tentaranya berperang loh. Dia santai. Ini sisi negatifnya ya. Daud itu bukan manusia sempurna. Dia manusia sama seperti kita. Dia jatuh juga dalam dosa. Pertanyaannya adalah kenapa dia bisa santai? Hanya memang dalam waktu santai itu dia jatuh, betul itu. Saat santai kita jatuh dalam pencobaan. Tapi yang kita lihat bukan dari situnya. Kenapa Daud bisa santai tetapi tentaranya gagah perkasa bertempur bagai malaikat sorga? Inilah kuncinya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan menikmati baitnya. Inilah rahasia. Kenapa tentara Daud gagah perkasa di medan pertempuran? Karena pemimpinnya ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan sang pemenang yang tidak pernah kalah. Amin. Tuhan kita tidak pernah kalah, tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat. Hei Bapak Ibu, dalam kisah Daud jatuh dalam dosa dengan istri Uria si Bathsheba, tidak ada cerita oleh karena dosa itu tentaranya kalah di medan pertempuran. Aneh enggak? Harusnya kalah kan? Logikanya harusnya kalah. Uria kembali ke medan pertempuran. Di paling depan Uria mati di medan pertempuran itu. Loh, berarti Tuhan gak adil. Loh, berarti boleh juga berdosa. Gak ada Alkitab berkata seperti itu. Alkitab berkata Daud menyadari dosanya. Daud mengakui kejatuhannya. Dan dia berani datang dengan hati yang penuh pertobatan. Haleluya. Inilah rahasia duduk di kaki Tuhan. Daud manusia berdosa, sama seperti kita. Tapi dia tahu, kalau aku berdosa Tuhan, aku tetap harus datang kepadamu mohon ampun. Mengaku dosa dengan hati yang bertobat. Bukan sekedar basa-basi supaya dilihat orang, bukan. Dengan terus terang dia mengaku kepada Natan, ya aku berdosa. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya masalah.
apalagi calon-calon sintua ini. Nah, makin hari makin menggoda supaya stop saja calon sintua. Mungkin dari orang terdekatmu, udahlah, kau salah kau sintua, kok. Paso masih sintua ini. Anakmu aja nggak bisa kau didik. Banyak itu. Berduamu saja nggak jelas, sehingga menggoda amang dan inang calon-calon sintua ini. Ayo mate, temaga mau pasok. Saya ingatkan kepada kita semua, tidak ada ayat di Alkitab yang tertulis kalau kau tidak suci kau tidak masuk surga. Gak ada itu. Gak ada tambahnya. Hidup suci karena Allah itu suci, betul. Tapi dalam hidup suci itu bukan karena perilakumu, bukan karena amal ibadahmu. Hidup suci kita itu mutlak karena Tuhan yang pilih, Tuhan yang memisahkan, Tuhan yang menguduskan. Ibadahmu gak akan membuatmu lebih suci dari orang yang tidak beribadah. Camkan ini baik-baik supaya kau jangan sombong. Yesaya dengan tegas menulis, segala kesalehan kami seperti kain kotor, seperti kain lap, seperti keset kaki, gak bisa diandalkan untuk membersihkan hidup kami. Bayangkan kalau kita sedang selesai mandi, baru kita handukan dengan kain lap, bukan handuk. Kain lap itu seolah kesalehanmu yang kau andalkan membersihkan dirimu. Ibadahmu tidak membuatmu lebih suci. Makanan atau minuman tidak membuatmu lebih dekat kepada Tuhan. Tidak. Rohmu, hidupmu yang sesuai dengan iman itu. Jatuh dalam dosa, siapa yang tidak berdosa, saudaraku? Mulai Adam sampai siapa manusia terakhir nanti, gak ada manusia yang tidak berdosa. Hanya Yesus itu pun karena dari surga dia kan. Mungkin seandainya Yesus dari debu tanah juga seperti Adam, berdosa juga gitu. Tapi karena sang firman Allah yang berasal dari surga, yang tidak ternodai oleh dosa, maka kemanapun dia pergi, dia tetap suci, dia tetap kudus, dia tetap maha kuasa. Tapi kalanya Tuhan kalian sama tentara Romawi, Tuhan kalian dibunuh sama tentara Romawi, malulah katanya. Tuhan Yesus itu walaupun masuk neraka jadi surga loh pakai AC. Tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego kan? Ya kan? 3 orang dibuang, berapa orang yang di dalam? 3 yang dibuang, 4 yang di dalam. Yang satu wajahnya seperti apa kata Nebukadnezar? Wajahnya seperti anak dewa. Anak Allah, anak Elohim. Dia tidak tahu siapa Allah karena dia penyembah berhala. Di mana Yesus ada, di situ surga ada. Camkan itu baik-baik. Yesus tidak dibunuh oleh siapapun. Dia menyerahkan nyawanya bagi dosamu, menggantikan hidup fanamu, supaya hidup abadi somu kembali, supaya engkau hidup kekal, sama seperti dia yang adalah kekal. Dia tidak dibunuh oleh tentara Rom. Dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Bahkan panglima pasukan tentara itu dengan tegas mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Jelas pengakuan. Maka kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah ragu lagi. Orang mulai menggoda, dunia mulai mempertimbangkan, untuk engkau mulai menggeser imanmu dari Yesus. Ikutilah Daud. Ikutilah Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, menikmati baiknya seumur hidup. Jangan pernah terpikir untuk berpindah keyakinan oleh karena tidak mengerti teologi, oleh karena tidak tahu berdebat. Sebagaimana dengan iman itu berbeda ya. Agama itu budaya. Boleh diperdebatkan, boleh diuji untuk menemukan kebenaran sejati. Tetapi iman itu adalah privasi. Keyakinan kita kepada Tuhan itu tidak bisa digoyangkan oleh ajaran apapun kalau kita sudah dekat dengan Tuhan.
Gak ada yang lebih parah dari pengalaman Daud. Dikepung oleh tentara, dikepung oleh musuh. Tidak ada jalan selamat. Tapi oleh permintaannya kepada Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, itulah yang memberimu kemenangan. Itulah yang memberimu berkat langsung dari sumbernya. Bukan menurut manusia lagi, tapi menurut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa Tuhan, supaya pengalaman Daud dalam kesaksiannya ini bisa menjadi pengalaman kami dalam bentuk-bentuk yang lain, sesuai pengalaman hidup kami mengikut Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin galau, yang semakin kacau, yang semakin sengit persaingannya, tapi kami bisa tetap tenang duduk di kaki Tuhan, sebab Tuhan adalah ahli strategi bagi kami. Iman kami adalah kunci keberhasilan kami. Buatlah iman kami tetap menyala, roh-Mu tetap menyala, tetap berpaut dengan Engkau. Hati kami tetap tertuju kepadamu, sehingga kami tidak takut mati, tidak takut bahaya. Allah nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.